Hai, halo guys, balik lagi bersama gue Vini. Kita bakal melakukan sebuah hal yang agak-agak beda dari biasanya. Tapi ya, ini gue juga ide dari berdasarkan kalian waktu itu suka sama editan gue, yaitu dari editan Romi yang ini. Ya, ini. Dan jadi gue bakal mengeksklud Romi dari korban Photoshop gue. Ya, gue lihat kalian di Facebook gue juga cukup senang sama Photoshop gue. Jadi gue bakal mengambil beberapa korban, yaitu YouTuber VLTA. Dan kalian kenapa gue ngambil YouTuber VLTA? Karena kalian minta gue untuk collab sama mereka, tapi saya gue nggak punya waktu untuk main DM dan collab sama mereka bareng. Jadi gue bakal melakukan collab secara tidak langsung. Pertama, korban kita adalah Saiful Rahman, yaitu dia dari foto dia yang berasal dari 13 November 2016. Mari kita copy paste dulu. Kita copy dan kita buka free download manager. Salah, bukan free download manager, mau gue buka mah Photoshop. Hampir gue klik Premiere Pro ya, pintar banget dah. Kita buka Photoshop dulu. File new. Kenapa nggak bisa file new? Nah, oke, file new. Dan sekarang kita paste. Tapi di sini ada white barnya yang gue nggak gitu suka ya. Tapi kayaknya ini agak-agak susah di crop, jadi mungkin gue bakal pause sedikit untuk ya whatever the hell it is. Sekarang kita bakal menghilangkan dulu backgroundnya, which is nice. Not really. Kalau hilang aja. Oke, kita bakal zoom sedikit dan kita bakal ngambil badannya si Ipul Jamil, bukan, beda orang itu, beda orang. Dan sekarang kita bakal crop badannya agak-agak kasar aja, nanti bisa dirapiin, nggak sekasar itu juga pas. Nah, that's better. Dan kita nanti bakal sedikit mengcrop ya, kita bakal butuh sedikit pekerjaan kasar. Yap, kita pindahin dan new. Halo Ipul. Lalu kita bakal mengerjakan sesuatu yang capek, yaitu ngapus pinggirannya. Jadi mungkin ini bakal gue cepetin. And there we go, kita dapat Saiful dengan badannya yang seperti satpam komplek atau preman stasiun. Tapi karena kemampuan cropping gue yang cukup jelek, dia jadi kayak bapak-bapak pasar gitu ya. Oke, sekarang kita udah bisa mainin si Ipul. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Mari kita lihat dulu dari karakteristiknya. Pertama, kita bisa lihat dia pakai kacamata. Dia badannya cukup tegap dengan perut yang cukup flat, beda sama gue ya by the way. Terus kakinya cukup, gue nggak tahu ini kakinya berbulu apa enggak, kayaknya sensor deh. Ya, sayangnya dia nggak memberikan foto yang cukup HD, jadi ya nggak masalah juga sih. Ya untungnya dia nggak memberikan foto yang HD, kalau nggak bisa gue main ini selak jidat sih by the way. Ya, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa nyari apa namanya? Mungkin kita bisa nyari penjara. Mari kita lihat gambar penjara. Sepertinya nggak ada yang cocok di sini ya. Bagaimana kalau taman anak-anak? Taman kanak-kanak. Nah, oke, mari kita ambil taman kanak-kanak yang paling gambarnya agak-agak bagus. Ya, mungkin kita bisa taruh di sini atau di mana mungkin. I don't know. Oke, kayaknya bukan di sini kalau gitu. Halo, di mana kalian? Nah, ini aja. Ya, ini paling cocok sepertinya. Oke, mari kita ambil. Dan sekarang kita taruh di Photoshop. Kita ambil dulu backgroundnya. New 1600. Ini juga anjir. Sekarang kita ambil si Ipul. Kita ambil si Ipul dari kandangnya. Bukan kandang kayak black layer. And here we go. Terus kita gedein dikit. And here we go. Kita dapat Ipul lagi ikut. Oke. Pertama kita bikin dulu kayak gini, tapi kayak enggak. Tapi kok si Ipul jadi nggak ada bayangannya ya? Cocok nggak sih di sini? Kayak kecil banget sih ini orang. Berasa kecil banget gak sih? Ya, kita gedein dikit lah. Biar si Ipul agak-agak lebih dewasa dikit katanya. Oke, mungkin kita besarin dikit supaya proporsinya lebih natural. Oke. Tapi kenapa si Ipul kayak gelap banget ya di sini? Oke, mari kita terangin dikit. Sing. Super saya pak, kebalik pak, keterangan. Oke, mari kita kurangin dikit. Kayaknya bukan diterangin secara lightness ya, tapi lebih baik saturationnya kita naikin. Perfect. Mungkin lightnessnya bisa kita naikin dikit, 1 atau 2 mungkin. Yap, here we go. Nice. Tapi kalau mau kita bikin si Ipul ini lebih natural, kita perlu bayangan. And mari kita tambahin bayangan. Drop shadow.
Oops, ini biasanya karena gue bikin font makanya agak-agak kayak gini. Dan sekarang kita bisa bikin distance spreadnya mungkin lebih tinggi. Nope. Size, no. Salah. Gimana caranya ya? Ya, sekarang kita lihat size-nya. Oops, kegedean. Gue lupa ini gimana ya waktu itu ya bikinnya. There it is. Nice. Distance-nya mungkin bisa kita tinggiin dikit. Halo Ipul. Dan sekarang si Ipul punya bayangan, tapi jelek banget lah bayangannya. Ini enaknya gimana ya anjir? Oh, I see. Jadi kita mending gini. Jadi mending kita bikin bayangannya itu mungkin agak terpisah kali ya. Spreadnya kita kecilin dikit, kita turunin arahnya. Halo, distance kita naikin. Salah. Yap, kita naikin distance and there we go. Si Ipul akhirnya punya bayangan. Spreadnya kita kecilin. Size-nya juga dikecilin dikit kali ya. Oops, nope. Size-nya mesti digedein dikit. There we go. Nice. Distance-nya kita naikin dikit. Nah, jadi kan agak ada bayangannya gitu loh. Nah, terus size-nya kita gedein and there we go. Sekarang Ipul punya bayangan. That's nice. Noise-nya mungkin bisa kita naikin. Malah jadi kayak hantu anjir. Nice. Sip. Ya. Sekarang kita punya Ipul si pemimpin upacara. Kita save dulu di desktop ya, GPG. And there we go, untitled3.jpg. Kita taruh dulu di VLT ya. Apa nih? Ini aja aku mau collab sama gila email. Awas dia acak-acak PP itu Oppo dan masih MT ya. Oke, nice. Si Romi udah tahu apa yang mau gue lakukan by the way. Nanti kita bakal naruh fotonya Romi di depan dan mungkin di sini. There we go. Oke. Berarti kita udah selesai untuk Saipul selesai. Atau mungkin masih bisa kita lakukan apa-apa lagi di fotonya Saipul, gua nggak tahu ya. Tapi kita ada 10 menit menghabiskan waktu untuk Saipul doang. Jadi mending kita move on ke yang lainnya mungkin. Oke. Romi lagi, salah. Oke, Saipul, mari kita tutup Saipul. Sekarang Arda. Apa yang bisa kita lakukan dengan fotonya Arda by the way? Oke, mari kita ambil dulu fotonya Arda. Untungnya ini backgroundnya sih simple, jadi kita gampang nge-cropnya by the way. And here we go. Sekarang kita bakal melakukan hal yang seperti biasa, yaitu ngapus-ngapus pinggirannya. Ups, kepalanya kepotong. Maaf ya Pak. Jadi si Arda ini pemilik channel DNILT ya, tapi dia sering nyebut gua guru entah kenapa, padahal saya lebih muda dari dia. Maaf ya Om. Saya pinjam fotonya ya Om. Sesama YouTuber boleh lah. Kita dapat crop fotonya Arda. Dan sekarang kita bakal pindahin untuk various reasons. I don't know. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, sekarang kita bakal lihat dulu apa yang kita bisa lihat dari Arda. Matanya sipit, bukan sipit secara natural by the way, beda. Bibirnya mencong yang entah kenapa tidak natural. Mungkin kita bisa, karena ininya agak-agak jauh, mungkin kita bisa hilangkan dulu alisnya ya. Mungkin lebih bagus tanpa alis. I don't know. Oh iya, jadi gue punya cerita kalau cewek-cewek itu kan suka motong alis terus digambar lagi alisnya ya. Gue nggak tahu itu fungsinya sebenarnya untuk apa sih. Jadi sebaiknya kita hilangkan aja alisnya supaya jadi cantik mungkin. Oke. There we go. Sekarang kita bisa menghilangkan alis Arda. Yap. Here we go. Alis pun hilang. Dan kita bakal melakukan sedikit perapihan. Kita mulusin dulu palanya. Kok agak horor ya jadinya. Terus enaknya diapa ini? Gue jujur gue bingung sama Arda ini mau diapain ya fotonya. Mending kita bikin agak-agak kayak Romi aja ya. Mungkin kita bikin somplak mukanya mungkin lebih menarik dibandingkan kita bikin segala macam. Hai, matanya mungkin bisa kita copy dulu, kita crop sedikit dan mungkin bisa kita gedein seperti muka Romi kemarin. I don't know. Copy dulu pertama. Yang jelas. Sekarang kita udah punya mata, baru free transform dan kita gedein. Gedean gak sih? Ya. Ini seperti ada cocok. Mata ketiga. Nice. Ini kok agak serem ya, by the way. Jadi gue nggak jadi pindahin deh. Nggak jadi serem deh. Oke. Down apply. Kita bakal ganti lagi gimana ya caranya? Mungkin kalau digini cocok. Sip. Oke, nice. Udah cukup keren kayaknya, tapi gue nggak tahu kenapa kayaknya agak-agak creepy buat orang yang lihat ya. Karena gue sendiri sambil Photoshop ini juga agak-agak merinding ya by the way. Dan kita bakal rapiin seperti biasa. Kita bukan molto by the way. Ini bukan molto. Halo, kok jadi gini pas? Oh, salah. Gue lupa. Layer belum gue merge. Oke, mari kita merge dulu layer ya.
Dan sekarang kita tambah ban. Wih, matanya muncul lagi anjir, creepy. Oke, dan ya cukup keren kayaknya. Kita gedein dikit, gue mau merapihkan ini agak-agak lebih benar. Seperti kita ada salah langkah guys. Kita mau selagi layar belum dijadiin, kita mau sepertinya mesti dirubah dulu saturationnya sedikit. Nope. No. Hue-nya harus dirubah supaya lebih menyatu. Jadi tukang Photoshop itu harus belajar berkamuflase, enggak juga sih sebenarnya. Yang penting ngerti cara menyatukan warna saja. Oke, seperti itu cukup sama nggak sih? Belum. Oke, yap. Di sini, sip. Oke, ya, that's better. Sekarang kita bisa merge layers. Dan sekarang kita apakan ini? Tadi itu, oh ya, gue mau gini ya. Kita hilangkan garis-garis yang terlalu mencolok mata. Ya, ini mata sih by the way. And nice. Kita dapat Arda dengan mata yang cukup miring. Gua nggak tahu apa faedahnya gue melakukan ini by the way. Gue jujur gue nggak tahu mau ngedit gimana caranya. I don't even know what the hell am I doing. Dan kita rapi-rapin sedikit di sini. Terus kita mau ngubah apanya dong? Kayaknya bibirnya bisa gue gedein ya. Ya, mari kita gedein bibirnya kalau gitu. Ini kita ambil sedikit kulitnya supaya nggak terlalu mencolok gimana banget ya. Oke, dan sekarang kita dapat bibir. Belum sih. Kita copy paste dulu. Kita zoom out dulu ya. Oh, serem ya. Oke, kita gedein mulutnya. That's creepy. Nice. Terus sekarang apa yang perlu gue lakukan di sini? Kita zoom in dulu ya. Seperti biasa kita bakal, oh ya, sebelum itu kita bakal samain dulu warnanya. Mungkin saturationnya mesti kita turunin atau hue-nya kita ubah dikit. Oke, nice. Yang lightness-nya kayak nggak perlu ya. Atau mungkin yang dari bawahnya, dari kumis Arda perlu kita hapus dulu bawahnya karena kalau seandainya nanti agak jelek. And that's good. Ya, sebenarnya ini udah nggak perlu di itu, tapi gue bakal rapin sedikit. Let's do it. Merge layers. Dan sekarang kita samakan dengan background pipinya. Walaupun agak-agak jelek jadinya, maafkan saya. And here we go. Kita dapat Arda dengan muka yang seperti artistik. Oke, ngomong-ngomong artistik, gue jadi kepikiran kenapa kita nggak nyari apa namanya? Picasso art. Mari kita lihat. Oh, gambarnya ada beberapa yang sepertinya perlu saya sensor. Tapi kalau kalian nafsu dengan ngelihat gambar-gambar yang aneh kayak gini, kayaknya agak-agak lucu juga ya. Picasso, berarti Picasso and his art. Gimana? Kenapa nggak ada fotonya? Ah, ini dia, nice. Let's see, Picasso and his art. 7 facts about Picasso. Gue cuma butuh gambar by the way. Thank you. Photoshop. Mari kita ambil new. Nice. And here we go. Pertama kita bakal menghilangkan dulu artnya Picasso. Gua nggak tahu gua bakal kena demonetize gara-gara ini apa enggak by the way. Semoga aja enggak ya. Polygonal lasso tool. Hilangkanlah gambar ini karena saya tidak mau kena copyright. Ini untuk perjualbelikan, tapi saya tidak memperjualbelikan ya Pak. Saya hanya untuk entertainment purposes only. Here we go. Hilang sudah gambarnya. Dan sekarang kita bakal pindahin Arda yang mukanya telah termosaik. Ini literally mosaik. Copy dan kita paste ke sini. Kalian Pak. Halo. Barusan kalian kena jumpscare, thank you. Kita pindahkan ke sini, bisa ya? Kecilin dikit bisa ya. Halo, free transform dan kita kecilin. Terus supaya backgroundnya itu agak-agak cocok gimana ya enaknya? Mungkin kita bisa tambahkan sesuatu. I don't know. Father Picasso. Gue walaupun nggak ngerti sama artnya Picasso, tapi gue suka. Kenapa ya? Ya, mungkin kita bisa nambahkan warna-warna seperti kuning atau gimana. Picasso background art. Mari kita lihat. Picasso art background. Not bad. Ayo kita pinjam aja yang ini ya. Kalau gitu, copy image dan kita masukkan ke sini. Karena kita udah nggak butuh yang ini, kita tutup aja. Lalu kita pinjam sedikit bagian dari sini, kita copy dan kita masukin ke sini. Oops. Layer kita ketutupan. And nice. Sekarang kita dapat Arda dari ALT yang artistik. And mari kita save, kita masukin ke sebagai untitled6.jpg dan kita kirim ke VLT ya. Bangsat siapa yang edit? Gue, maaf ya. Terus mari kita masukin yang punya Arda. Desktop, refresh dulu. Add Arda. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke, karena Arda udah selesai, kita lanjut ke Yusril. Ini foto Yusril belum sih by the way? Ngakak online. Oke, kita copy dulu kan. Oke, kita copy dulu, ini udah selesai. Jadi kita exit saja. Oke, gua nggak tahu apa yang bisa gua lakukan di sini. Tapi kenapa si Yusril kumis lu kenapa beda warnanya sama itu anjir? Pertama kita hilangkan dulu backgroundnya yang jelas. Kenapa masih ada biru-birunya by the way? Gue tiba-tiba kepikiran sama wedding photo. Nice. Pinjam ya.
Mari kita pinjam image, lalu kita masukin ke sini, file new. Dan ya, kita masuk ke sini, terus mungkin kita paling simpelnya sih gini aja sih. Kita bisa copy Fahrul mulu lagi, Yusril. Kita bisa copy Yusril ke sini dan kita masukin ke dalam sini. Jelek banget ya by the way. Oke, kita bakal putar dulu Yusrilnya agak-agak begini. Gimana caranya by the way? Nah, kita bisa kecilin sedikit dan opacity-nya mungkin bisa kita kurangin by the way. Let's see, nggak salah, blur. Terus kita blur, apply, let's filter blur. Enggak, mending gue blur pakai ini. Nice. Halo, kegedean. 1200 pixel gede banget pas. Oke, nice, kegedean, kekecilan salah. Nice. Oke, Fahrul mulu gue ngomongnya. User sudah cukup ngeblur dan sekarang kita bakal menghapus sesuai dengan bunganya. Warning, no pixel select. Iya tahu aja. Mungkin kita pakai gini aja biasa. And nice. Terus apa yang bisa kita hilangkan lagi? Mungkin kita udah nggak perlu ini, lalu kita opacity-nya kita naikin lagi balik. Oke, jadi jelek ya. Gua tahu apa yang masih kurang, yaitu ini. Mari kita hilangkan karena ada bambu yang menghalangi. Tapi terlalu hilang ya, jangan deh. Ini aja kok gitu. Let's see. There we go. And the bamboo is gone. Dan kita bisa melihat kalau si Yusril sedang stalking mantan orang. Tapi ngomong-ngomong stalking mantan, gue jadi kepikir apa ya. Yusril selesai, sekarang kita pakai Rizky. Mari kita lihat, ada foto yang menarik mungkin. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Nope. Aduh, ya fotonya udah nggak ada, berarti sampai sini doang ya. Oke, kita back dulu, mungkin ada yang bisa kita ambil di sini. Sensor. Mungkin kita bisa ambil copy image di sini dan file new. That's nice. Dengan badannya dia agak kayak gini dan begitu, begini dan begitu, ya begitu. Sepertinya gue bisa Photoshop sebagai Hulk. Gimana cara kita ngas Photoshop jadi Hulk? Mana yang paling cocok sama dia by the way? Posenya begini, berarti kita mesti nyari yang mirip. There we go, nice. Tokoh Marvel yang bisa mengalahkan Hulk sendirian. Nggak nanya aja. Bodo amat, gua kagak tahu tuh tokoh Marvel macam apa itu. Oke, sekarang kita udah tidak membutuhkan si Saipul, jadi kita bakal close. And ini apa ini? Yusril tadi udah kita bikin dia galau sama mantannya, tapi sayangnya itu Photoshop yang nggak terlalu kreatif ya by the way. And apa ini? Hulk. Dan mungkin kita bisa ngambil dulu siapa ini namanya, Rizky. Kita bakal menghilangkan dulu background yang tidak pentingnya. Delete. Oops, dia malah jadi kayak KFC gitu ya. By the way tentang KFC, gue jadi punya ide. Kenapa gue nggak bikin Photoshop dia jadi KFC, tapi fotonya bukan yang ini sih, nggak cocok. Kalau gitu seperti gue bakal membutuhkan waktu yang cukup lama untuk Photoshop ini. Oke, nicely done. Sekarang kita punya hasil crop dari Rizky Akbar. Sekarang kita bakal pakai ini untuk kita masukin ke dalam badannya Hulk. Ya, anggap saja ini sebagai Photoshop tutorial, barangkali sekalian ada yang mau ngedit. Bedanya jauh sekali bang. Tapi kalau seandainya kita bikin mukanya Hulk jadi kayak gini tuh agak-agak bedanya lucu juga ya. Nggak apa-apa, kita bakal bikin aja. Karena siapa yang nggak suka hal-hal yang lucu by the way. Oke, kita bakal samain dulu as usual, kita bakal samain sama mukanya dulu. Tapi kenapa lehernya gini ya by the way? Berarti gue butuh opacity-nya bakal gue turunin dikit dulu karena gue nggak bisa ngeliat. And terlalu kecil. Nice. Sekarang kita bakal free transform lagi as usual, kita bakal samain antara mata dengan mulutnya. Mungkin kita butuh sedikit pengecilan atau gimana caranya, I don't know. Oke. And sepertinya udah cukup. Boleh. Sip. Nah, sekarang badannya kita hapus karena kalian masih bisa lihat ini emang cara gue yang agak aneh. Sebenarnya di Photoshop itu nggak ada cara yang mutlak selama kalian bisa menghasilkan gambar dengan cara yang benar, bukan cara yang benar by the way. Dengan hasil yang benar itu bisa dianggap that's valid, cukup valid. Oke, gue nggak bisa gitu ngeliat guys. Jadi kita bakal gedein dikit, kita bakal hilangkan dulu dagunya. Sebenarnya berarti gue percuma dong ngambil yang agak-agak nggak pakai baju gini. Lagian gue bingung sama lu Riz, ngapain lu foto nggak pakai baju anjir? Itu sebuah pertanyaan gue yang nggak bisa, itu sebuah pertanyaan yang gak akan pernah gue dapatkan jawabannya mungkin. Hai, and here we go. Kita gedein, kita pasin sama ininya dan apply. By the way ini mukanya udah hijau ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita bisa bikin ini colorize dan kita bikin jadi warna hijau yang cocok tentunya. Nggak, ini terlalu gelap. Nah ini baru cocok. Oke, nice. Terus sekarang kita masih agak-agak jelek ya by the way. Bukan kita sih. Photoshopnya masih agak jelek. Ini perlu kita ini agak gedein dikit, mungkin kita miringin dikit kepalanya.
biar agak kayak opa-opa gitu Korea kayak jijik banget anjing. Oke, kita free transform lagi, kita gedein dikit and we get it. Baik, kita pindah dikit sini, nice. Oke, entah kenapa kayak shadownya tuh kurang ya, mungkin bisa gue bikin sedikit lebih gelap. Terlalu gelap, gue bingung gimana cara kita bikin tekstur yang agak lebih gelap. Mungkin lebih sedikit lebih berurat atau gimana caranya, I don't know. Mungkin kita bisa pinjam ininya. Let's try. Sebelumnya gue bakal duplicate dulu layer ini biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya bahkan Photoshop ini pun tidak ada yang menginginkan sih. Kita bakal copy dari dadanya Hulk. Kenapa dadanya? Karena ini yang paling berbulu. Gak juga sih. Kita ngambil dari mananya gitu ya. Untuk menghormati Rizky kita beli dadanya aja. Sama aja sih by the way. Ini kita tutup dulu, terus kita campurin di sini. Iya, gimana enaknya? And here we go. That's nice, I guess. Cukup bagus. Ya, cukup bagus. Oke, kita hapus dulu sedikit ininya. Dan here we go. Kita punya sebuah tekstur yang tidak begitu bagus, tapi bisa digunakan. Dan terakhir, opacity kita kurangi. It's good. Kita bakal hapus pinggiran-pinggirannya. Dan sekarang kita punya tekstur Hulk di seluruh mukanya. Siapa nama lu? Rizky. Nice. Oke, sekarang kita merge semua layernya. Merge layer. Mungkin kita butuh sedikit, kita berantakin dikit ya. Nggak apa-apa. Nanti kita bakal ada satu layer lagi kok. Tenang aja. Nice. Berarti yang ini bisa kita turunin opacity-nya. And there we go. Kita dapat sebuah Hulk yang cukup bagus. Sekian aja Photoshop dari gue. Seandainya kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk cek channel-channel dari manusia-manusia yang telah gue Photoshop tadi. Nanti gue taruh di deskripsi. Ya, gue bakal sering-sering ngelakuin Photoshop. Gue kayak bakal sering-sering ngelakuin Photoshop. Gue nggak tahu untuk apa. Dan kalau seandainya kalian ada yang mau request Photoshop, kalian bisa naruh image-nya di Google Drive atau segala macam. Mungkin invite, gue kasih link ya. Nanti gue bakal Photoshop sesuai dengan kreativitas gue tentunya. Ya, gue nggak bakal ngelakuin hal-hal kayak Photoshop syarat segala macam karena itu agak-agak melanggar copyrightnya YouTube juga, dan itu it's not funny kalau menurut gue. Ya, thank you for watching. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke channel gue. See you again. Happy gaming. Bye bye.